Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pembelajaran tentang inovasi kurikulum yang beranggotakan yaitu ada Enes Oriza Sativa, Nafa Hidayatur Rahman, dan Sukma Pakungwati dari kelas 4A PG PAUD. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama tentang inovasi kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan di sana dijelaskan bahwasannya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu menurut BSNP 2008. Nah, jadi di inovasi bidang kurikulum ini itu ada dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 itu tentang Standar Nasional Pendidikan. Bahwasanya kurikulum itu berisikan tentang rencana, pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Slide selanjutnya yaitu tentang pengertian inovasi kurikulum. Menurut etimologi, inovasi berasal dari kata Latin innovation, yang artinya pembaharuan dan perubahan. Lalu kata kerjanya itu innova, yang artinya memperbarui dan mengubah. Dapat disimpulkan bahwasanya inovasi ialah suatu perubahan baru yang menunjukkan ke arah perbaikan dan berencana, tidak secara kebetulan saja. Jadi bahwasanya inovasi itu suatu rencana yang baru gitu dan tersusun secara baik, secara berencana gitu, secara berurutan, terencana, bukan hanya kebetulan saja dibuat. Ya. Slide selanjutnya yaitu ciri-ciri inovasi kurikulum. Yang pertama yaitu memiliki kekhasan atau khusus, yang artinya bahwasanya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, dan juga termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan atau hasil akhir. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan atau pembaharuan. Dalam artian bahwasanya suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai buah karya dan buah pikir yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan atau original. Yang ketiga ada program inovasi yang dilaksanakan melalui program terencana. Dalam artian bahwasanya suatu inovasi itu dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Namun, kegiatan inovasi ini dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Lalu yang keempat ada inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Bahwasanya di sini dijelaskan program inovasi itu dilakukan harus dengan tujuan atau memiliki arah yang ingin dicapainya, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sukma Pakungwati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Nafa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat dari kurikulum. Yang pertama di sini ada perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Nah, perkiraan yang tidak tepat ini terjadi karena kurang adanya hubungan antara anggota tim pelaksana inovasinya itu sendiri dan juga kurang adanya kesamaan pendapat tentang tujuan yang akan dicapainya. Kemudian yang kedua ada konflik dan motivasi yang kurang sehat. Maksud penghambat konflik dan motivasi yang kurang sehat ini karena
adanya konflik atau masalah pribadi seperti pertentangan dalam timnya. Kemudian yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang. Ini disebabkan karena rendahnya pendapatan per kapita atau juga jarak yang terlalu jauh, bisa juga disebabkan karena kurangnya sarana komunikasi dan perhatian dari pemerintah setempat. Kemudian yang keempat ada finansial yang tidak terpenuhi. Di sini disebabkan karena kondisi ekonomi di daerahnya dan juga karena prioritas ekonomi pada bidang nasional lebih banyak dibandingkan pada bidang pendidikannya. Kemudian yang kelima ada penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Biasanya terjadi karena adanya penolakan dari kelas atas. Kemudian yang keenam ada kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Disebabkan karena adanya masalah dalam hubungan dalam timnya. Selanjutnya, ada faktor pendukung kurikulum. Yang pertama ada penganggaran yang jelas dari pemerintah daerah untuk mendukung implementasi kurikulum. Nah, dari faktor pendukung yang pertama ini, jadi pemerintah setempatnya memberikan bantuan untuk mendukung pengimplementasian kurikulumnya. Kemudian yang kedua, ada koordinasi yang baik dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi dengan pemerintah pusat dalam pengadaan sarana pembelajaran dan pelatihan perencanaan yang baik. Jadi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan daerahnya tuh saling bekerja sama untuk mendukung pembentukan kurikulum yang baru. Kemudian yang ketiga ada ketersediaan sarana pembelajaran lainnya seperti LCD dan sumbangan internet. Jadi adanya bantuan-bantuan seperti internet dan LCD. Selanjutnya. Baik, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis inovasi kurikulum. Yang pertama ada pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Atau juga biasanya kurikulum ini disebut kurikulum 2006 karena mulai terjadi pada tahun 2006. Nah, kurikulum ini seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sidiknas. Nah, kurikulum ini tidak lagi sepenuhnya diatur oleh pusat, akan tetapi ditentukan oleh daerahnya masing-masing melalui kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, KTSP ini adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikannya. Kemudian, penyusunan KTSP ini dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan berdasarkan standar nasional atau BSNP. KTSP juga merupakan salah satu bentuk inovasi kurikulum yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Enes. Silakan Enes. Oke, selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat KBK atau kurikulum 2004 adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004. Walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkannya. Secara materi, sebenarnya kurikulum ini tidak berbeda dari kurikulum 1994. Perbedaannya hanya pada cara para murid belajar di kelas. Jadi di kurikulum 2004 ini, murid itu dituntut untuk aktif mengembangkan keterampilan dan menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas, meski sesungguhnya antar siswa saling berkompetisi. Jadi, di sini guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Namun, meski begitu, pendidikan yang ada ialah pendidikan untuk semua. Selanjutnya, ada kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat yang bahan dan objek kajiannya kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut.
bagi siswa berguna untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Dan yang terakhir, ada kurikulum berbasis keterpaduan. Pendekatan keterpaduan merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi baik antar komponen dengan komponen maupun antar komponen dengan keseluruhan, dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, pendekatan sistem menitikberatkan pada keseluruhan, lalu bagian-bagian dan unsur-unsur dan interaksi antara bagian-bagian dengan keseluruhan. Konsep keterpaduan pada hakikatnya menunjuk pada keseluruhan, kesatuan, kebulatan, kelengkapan, kompleks, yang ditandai oleh interaksi dan interpendasi antara komponen-komponennya. Menurut Ali Syahbana, tahun 1974, nomor 17. Selanjutnya yaitu ada 3 inovasi kurikulum. Yang pertama, ada inovasi kurikulum dalam dimensi tahapan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nafa Diutraman. Yang kedua, ada inovasi kurikulum PAUD 2013 dengan pendekatan saintifik yang akan dijelaskan oleh Sukma Pakumuati. Dan yang ketiga, ada inovasi kurikulum sekolah alam untuk anak usia dini yang akan dijelaskan oleh Enas Oriza Satifah. Nah, untuk yang pertama yaitu ada inovasi kurikulum dalam dimensi tahapan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, dalam tahapan pengembangan kurikulum PAI ini, itu yang pertama ada perencanaan kurikulum yang berisikan tentang satu, perencanaan strategis atau strategic planning. Yang kedua, ada perencanaan program atau program planning. Yang ketiga atau yang C itu adalah perencanaan kegiatan pembelajaran atau program delivery plans. Dan yang kedua itu ada implementasi kurikulum yang berisikan tentang A. Program pendidikan berbasis individu atau individual educational program. Yang B. Pembelajaran berbasis modul atau modularized instruction. Yang C, pendidikan berbasis kompetensi atau kompetensi based education. Yang D, kewirausahaan berbasis sekolah atau school based enterprise. Lalu yang ketiga ada evaluasi kurikulum yang berisikan tentang A, evaluasi konteks, B, evaluasi input, yang C, evaluasi proses, yang D, evaluasi produk, atau yang terakhirnya itu evaluasi produk. Lalu ada yang keempat, ciri-ciri kurikulum PAI. Yang pertama ada agama dan akhlak merupakan tujuan utama serta Al-Quran dan hadis sebagai pijakan utama dalam pelaksanaan pendidikan. Yang kedua atau yang B, itu mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang ketiga atau yang C itu adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum atau isi kurikulum dan pengalaman serta tujuan kegiatan pembelajaran. Lalu yang kelima ada dasar-dasar kurikulum PAI yang berisikan tentang dasar agama, falsafah, psikologis, sosial, Pancasila, dan juga ada teknologi. Dan yang keenam ada prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum PAI yang berisikan tentang prinsip relevansi, prinsip aktivitas, lalu ada prinsip kesinambungan, lalu ada prinsip fleksibilitas, dan yang terakhir ada prinsip integritas. Lalu yang ketujuh, itu ada pendekatan kurikulum PAI. Yang pertama ada pendekatan di bidang studi. Yang kedua ada pendekatan interdisipliner. Yang ketiga ada pendekatan tentang rekonstruksionisme. Yang keempat ada pendekatan humanistik.
Dan yang terakhir, ada pendekatan pembangunan nasional. Nah, itu tadi penjelasan dari inovasi yang mencakup kurikulum PAI, berbasis kurikulum PAI. Selanjutnya, yang kedua akan dijelaskan oleh Sukma Pakungwati. Kepadanya dipersilahkan. Baik ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada inovasi kurikulum PAUD 2013 dengan pendekatan saintifik. Nah, inovasi kurikulum PAUD 2013 dengan pendekatan saintifik ini atau scientific approach, di mana anak dalam kurikulum ini di mana anak diberikan pemahaman untuk mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Oleh karena itu, suasana pembelajarannya diciptakan untuk mendorong anak dalam mencari tahu berbagai sumber informasi melalui observasi, bukan diberitahu. Jadi dalam inovasi kurikulum PAUD 2013 dengan pendekatan saintifik ini, jadi anak-anaknya tuh disuruh mengobservasi atau mencari sumber informasinya sendiri, bukan dari guru atau pendidik. Selanjutnya. Kemudian ada konsep kurikulum PAUD 2013 dengan pendekatan saintifik. Yang pertama ada materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena. Jadi proses pembelajarannya tuh berdasarkan dari fakta-fakta atau diambil dari fenomena yang ada. Kemudian yang kedua ada penjelasan guru, respon siswa, interaksi edukatif guru siswa terbatas dari prasangka yang serta-merta. Kemudian yang ketiga ada mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis dan tepat. Yang keempat ada mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik. Yang kelima ada mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif. Kemudian yang kelima ada berbasis pada konsep teori dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam ada tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas namun menarik sistem penyajiannya. Selanjutnya. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran pada inovasi kurikulum PAUD 2013 dengan pendekatan saintifik. Yang pertama ada observing atau mengamati. Nah, dalam mengamati ini, anak akan mengamati objek dengan menggunakan indera penglihatan maupun indera. Terus yang kedua, questioning atau menanyakan. Di sini anak akan diajarkan asosiasi, di mana anak akan diajarkan untuk mengingat kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi. Kemudian ada experimenting atau eksperimen. Di sini akan diajarkan tentang bagaimana tentang percobaan-percobaan. Kemudian yang terakhir ada networking atau melaporkan. Jadi setelah adanya eksperimen, asosiasi, question, dan observasi, nanti anak akan menceritakan dari hasil kegiatannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Enes. Nah, di sini ada inovasi kurikulum sekolah alam untuk anak usia dini. Jadi, sekolah alam merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pendidikan yang mana dapat dijadikan pilihan dalam memilih tempat untuk belajar. Sekolah alam yaitu sekolah yang berbasis pada alam dengan lingkungan sekitarnya sebagai objek untuk belajar. Sekolah alam menggunakan alam sebagai media pengenalan dan pembelajaran sehari-harinya. Konsep kurikulum sekolah alam ada 3. Yang pertama, pengembangan akhlak dengan metode teladan.
pengembangan logika dengan metode active learning, dan yang ketiga, pengembangan sifat kepemimpinan dengan outbound training. Prinsip kurikulum PAUD Sekolah Alam, yang pertama, berpusat pada perkembangan anak dan optimalisasi perkembangan. Yang kedua, membangun kemandirian anak. Yang ketiga, belajar dan bermain dari lingkungan alam sekitar. Yang keempat, memanfaatkan sumber belajar yang mudah dan juga murah. Dan yang terakhir, pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Nah, alhamdulillah udah selesai semua penjelasannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya teman-teman pada link yang sudah pada grup yang udah disediakan untuk berdiskusi. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan atau kurang jelas. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.